Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, sahabat GTK, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya sungguh sangat berbahagia karena bisa bersama-sama membersamai Bapak Ibu sekalian untuk saling berdiskusi terkait dengan karakteristik, kemudian terkait tujuan, dan ada beberapa isu permasalahan yang mungkin bisa menjadi refleksi buat kita dalam pelaksanaan implementasi mata pelajaran informatika. Silakan mungkin ditampilkan paparannya. Baik, yang pertama tentu saja Bapak Ibu sekalian, setiap mata pelajaran pada kurikulum Merdeka itu memiliki tujuan-tujuan utama ya. Apa yang akan diberikan kepada peserta didik, apa yang diharapkan yang terjadi pada peserta didik, kompetisi apa yang diharapkan bisa nanti tumbuh dalam peserta didik. Dalam mata pelajaran informatika ini, secara khusus informatika ini mengharapkan peserta didik akan menjadi computationally literate creator ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkait computationally literate creator ini terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu terkait dengan cara berpikir ya. Dalam kurikulum informatika ini ada istilah computational thinking, di mana di sini adalah landasan yang menjadi prinsip-prinsip pemecahan masalah, di mana kita bisa memberikan pembelajaran kepada peserta didik dengan solusi-solusi yang lebih baik terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi dalam kehidupannya. Dan ini permasalahannya diharapkan dapat diselesaikan dengan cara berpikirnya seorang ahli komputer. Nanti mungkin pada sesi berikutnya akan lebih diperdalam oleh Pak Marta terkait dengan computational thinking. Kemudian yang kedua adalah tentu saja setiap ilmu ada body of knowledge-nya. Jadi dalam informatika ini kita memiliki beberapa pilar atau beberapa body of knowledge, antara lain yaitu teknik komputer, kemudian jaringan komputer dan internet, analisis data, algoritma pemrograman, dan yang paling penting adalah dampak sosial informatika. Nah, pengetahuan dan penerapan ini supaya bisa disampaikan kepada peserta didik mulai dari tingkat kelas 1 sampai dengan kelas 12. Kemudian yang berikutnya, tujuan yang berikutnya adalah peserta didik dapat terampil untuk berkarya ya. Jadi kemampuan ini adalah kemampuan dalam menggunakan dan menghasilkan. Jadi peserta didik setelah mempelajari informatika itu tidak hanya untuk sekedar menggunakan saja, tapi juga menghasilkan produk TIK serta mampu berliterasi digital, yaitu berkomunikasi dan berkolaborasi di dunia digital. Nah, terkait hal ini mungkin nanti akan lebih diperdalam oleh Pak Septiaji ya, terkait dengan literasi digital dan critical thinking. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir dan yang ini yang paling penting adalah berkarakter ya. Jadi setiap mata pelajaran itu punya kontribusi yang paling baik gitu ya terhadap karakter peserta didik. Tentu saja dalam konteks kurikulum Merdeka kita memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam dokumen capaian pembelajaran Bapak Ibu sekalian di informatika kita sudah menyampaikan bagaimana cara menyampaikan materi-materi supaya nanti mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Ya, seperti itu. Selanjutnya, nah Bapak Ibu sekalian, setiap mata pelajaran juga memiliki karakteristik yang bisa dipelajari oleh Bapak Ibu pengampu. Khusus untuk mata pelajaran informatika ini diberikan mulai dari fase A sampai dengan fase F. Jadi kita sudah menyiapkan capaian pembelajaran mulai dari fase A yaitu kelas 1 2, kemudian fase B, fase C, fase D, fase E, dan fase F. Nah, dalam hal ini secara struktur kurikulum pemerintah baru bisa menyediakan mata pelajaran informatika dalam bentuk mata pelajaran wajib itu di fase D atau SMP Madrasah Sanawiyah dan fase E atau SMA Madrasah Aliyah kelas 10. Nah, untuk fase A sampai fase C dan fase F itu sifatnya bisa diberikan oleh satuan pendidikan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Nah, karakteristiknya sendiri seperti tadi yang disampaikan sesuai dengan tujuannya. Yang pertama, informatika ini memiliki fondasi ya, fondasi computational thinking, kemudian memiliki pilar body of knowledge-nya, ada 5 pilar, kemudian ada praktik lintas bidang.
dan nanti dari hasil praktikalitas bidang yang dilakukan oleh peserta didik selama pembelajaran itu dapat menghasilkan produk ICT atau produk TIK. Adapun pembelajarannya itu bersifat inklusif, nanti akan dijelaskan lebih lanjut mungkin oleh Pak Asep dan Bu Fedora ya terkait plug dan unplug ini. Pada prinsipnya setiap tujuan pembelajaran yang diturunkan dari capaian pembelajaran informatika itu bisa dilaksanakan secara dua metode, yaitu metode plug dan metode unplug. Nah, metode unplug ini pada prinsipnya adalah pembelajaran yang membawa siswa dari dunia digital ke dunia nyata. Artinya begini, jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu akan mengajarkan tentang komputer gitu ya, tentang komputer, tetapi tidak memiliki peralatan komputernya, maka bisa diarahkan proses pembelajarannya ke dunia nyata. Nah, misalnya begini, misalnya ketika akan menyampaikan hal-hal terkait pengetahuan faktual dan konseptual, maka Bapak Ibu bisa menggunakan kertas bergambar dan sebagainya. Kemudian apabila ingin menjelaskan tentang prosedur, cara kerja dan sebagainya, maka Bapak Ibu bisa melakukan proses pembelajaran menggunakan permainan peran, simulasi, teka-teki dan sebagainya. Dan alat-alat dan bahan yang tersedia di lingkungan sekolah yang ada itu bisa digunakan dan dibuat semenarik mungkin oleh guru ya. Sementara itu guru di samping memfasilitasi, guru juga perlu membimbing siswa. Jadi fokus utama informatika ini bukan pada mengoperasikan produk TIK, tapi justru bagaimana mempelajari konsep atau mempraktikkan pengembangan produknya. Jadi bukan hanya diarahkan sebagai pengguna saja. Berikutnya. Nah, pada pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka yang kurang lebih sudah dilaksanakan 1 tahun ajaran ditambah semester sekarang ini, kita sudah melihat beberapa permasalahan karena memang mata pelajaran informatika ini menjadi mata pelajaran wajib pada fase D ya, SMP kelas 7 8 9 dan pada fase E kelas 10. Maka di sini kita menemui suatu permasalahan. Nah, isu yang pertama adalah kurangnya guru berlatar belakang informatika gitu ya. Jadi bagaimana nih kita akan mengajarkan informatika gitu ya, seperti itu. Jadi ternyata guru-gurunya tidak ada nih Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam peraturan menteri dan keputusan menteri yang sudah berlaku, terutama keputusan menteri nomor 262 tahun 2022 dan peraturan menteri nomor 15 tahun 2018 itu disampaikan tentang beban kerja. Nah, untuk mata pelajaran informatika ini pembelajarannya dapat dilaksanakan oleh guru yang berlatar belakang selain informatika. Artinya guru IPS, guru IPA, guru matematika itu silahkan mengajarkan mata pelajaran informatika. Namun ada syaratnya ya, harus memiliki kompetensi informatika. Nah, apakah itu nanti dibuktikan dengan pelatihan, sertifikat, sebagainya silakan ya. Kemudian yang kedua adalah terkait buku. Nah, buku yang diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek itu ternyata masih ada tujuan-tujuan pembelajaran yang harus dilaksanakan secara plug atau menggunakan satras komputer. Nah, untuk hal ini tentu saja di sekolah yang belum ada satras tidak bisa. Makanya setelah itu kami dari pemerintah Kemdikbudristek dalam hal ini sudah menerbitkan modul ajar yang sifatnya unplug. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu guru jangan khawatir kalau misalnya nanti di sekolah tidak ada sarana prasarana atau mungkin tidak ada listrik sekalipun, itu bisa menggunakan modul ajar unplug ya untuk dilaksanakan di fase D dan fase E. Kemudian yang terakhir, isu yang terakhir yang tidak kalah krusial yaitu adalah pembelajaran yang dilaksanakan di SMA di fase E ya, di kelas 10. Itu ternyata sedikit mengalami hambatan karena rata-rata peserta didik lulusan SMP-nya itu belum mengikuti pembelajaran di fase D. Nah, oleh karena itu pemerintah bisa menawarkan konsep teaching at the right level. Nah, nanti ini akan diperdalam nih oleh Bu Fedora ya dalam best practices-nya. Nah, guru diperkenankan memberikan pembelajaran informatika dari CP Informatika fase D. Artinya walaupun peserta didiknya berada di fase E, karena memang kemampuannya belum berada di levelnya, maka bisa diberikan oleh guru tentang pembelajaran informatika di fase D. Atau kalau misalnya punya waktu, gurunya silakan membuat bridging atau jembatan ya,
untuk menjembatani pembelajaran yang akan berlangsung di IPASEK.